Asal-usul suku Baduy dikaitkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama mereka, dan diyakini suku Baduy memiliki tugas bertapa yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dunia. Selain itu, suku Baduy juga dikaitkan dengan keberadaan kerajaan Pajajaran pada abad 11 dan 12 Masehi. Suku Baduy merupakan suku yang berasal dari Provinsi Banten. Dilansir dari CNN Indonesia, orang Baduy menyebutkan dirinya orang Kanekes atau orang Kanekes. Kata Baduy merupakan sebutan dari peneliti Belanda yang mengacu pada kesamaan suku Baduy dengan kelompok Arab Badawi yang suka berimigrasi atau berpindah-pindah tempat. Suku Baduy ini bermukim di kaki pegunungan Kendeng di desa Kanekes, Kecamatan Luidamar, Kabupaten Lebak, sekitar 40 km dari Rangkas Bitung, pusat kota di Lebak, Banten. Masuknya agama Islam ini membuat semakin merasanya kerajaan Pajajaran dan mengakibatkan banyak rakyat yang meninggalkan kerajaan dan masuk ke hutan belantara arah selatan. Keturunan mereka hingga saat ini menempati kampung Cibeo dengan ciri-ciri memakai baju sangsang putih hasil jahitan tangan, ikat kepala putih, dan sarung biru tua tenunan sendiri. Mereka dikenal dengan julukan orang suku Baduy Dalam. Mereka lebih tertutup dari suku Baduy Luar. Suku Baduy Dalam merupakan suku yang masih memegang prinsip hukum adat dan kuat menjalankan kearifan lokal mereka. Sedangkan suku Baduy Luar memiliki ciri khas pada pakaian yang serba hitam dan ikat di kepala biru tua, serta sukunya sudah memulai budaya modern seperti naik kendaraan atau bersekolah. Calung renteng adalah sebuah alat musik terbuat dari bambu hitam yang punya struktur kuat dan menghasilkan suara yang lebih nyaring, yang berasal dari Banten Kidul, Kabupaten Pandeglang. Ini SMP Negeri 3 Pandeglang Wildan Isabilhaq mengatakan calung renteng asal Pandeglang ini tengah diusulkan kepada Kemendikbud agar menjadi warisan budaya tak benda. Diusulkan karena memang calung renteng merupakan hasil karya yang ditemukan secara tidak sengaja oleh warga Pandeglang. Mudah-mudahan calung renteng bisa menjadi warisan budaya tak benda yang terregister di Kemendikbud, katanya pada Radar Banten. Calung renteng digunakan untuk bambu. Jenis ini diyakini punya struktur yang kuat dan menghasilkan suara yang lebih nyaring. Masyarakat Banten Kidul biasa memainkan calung renteng di sela-sela upacara yang berkaitan dengan ritual pertanian. Umumnya, calung renteng dimainkan secara berkelompok. Dalam satu kelompok terdapat 4-8 orang yang memainkan masing-masing calung. Anak laki-laki suku Banten Kidul sering memainkan calung renteng saat para ibu sedang memanen padi dan memisahkan bulir-bulir padi dari kulitnya dengan alat tradisional yaitu disebut lesung. Namun seiring perkembangan zaman, alat musik tradisional ini tidak hanya dimainkan saat upacara tradisional. Calung ini sering dipadukan dengan berbagai alat yang modern. Bahkan belakangan ini banyak yang bermunculan komunitas pemusik calung. Calung renteng terdiri dari susunan tabung bambu besar hingga terkecil berjumlah 7 atau lebih yang dideretkan pada seutas tali. Ujung tali pertama dililitkan pada pinggang pemain, sementara ujung lainnya dikaitkan pada pohon pagar, bilik rumah, atau kaki meja. Cara memainkan alat ini adalah memukul dengan kedua tangan sambil pemain duduk bersila. Biasanya alat musik ini dikaitkan pada pohon atau bilik rumah seperti calung dari Banjaran, Bandung. Ada juga yang dibuat ancak atau dudukan khusus dari bambu atau kayu. Misalnya, calung Tarawangsa dari Cibalong dan Cipatujah, Tasikmalaya. Calung lain yakni calung jinjing
berbentuk deretan bambu bernada yang disatukan dengan sebilah kecil bambu atau panir. Calung ini dimainkan sambil dijinjing oleh pemainnya. Calung jinjing awalnya terdiri atas 4 calung, yaitu calung kingking atau calung terkecil yang terdiri atas 12 tabung bambu, calung panempas 5, 3, dan 2 tabung bambu, calung jongrong 5 dan 3 tabung bambu, serta calung terbesar atau gonggong dengan 2 tabung bambu. Tari calung renteng Baduy adalah salah satu contoh penting dan bagaimana tradisi budaya dapat dijaga dan dilestarikan oleh suatu komunitas. Masyarakat Baduy telah menjaga tradisi ini selama berabad-abad dan tarian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari identitas mereka. Tarian ini memiliki simbolisme dan makna yang dalam. Gerakan-gerakan dalam tarian ini seringkali menggambarkan kehidupan sehari-hari, hubungan dengan alam, dan nilai-nilai budaya yang dihormati oleh masyarakat Baduy. Melalui gerakan tari ini, pesan-pesan dan nilai-nilai tersebut dapat disampaikan kepada generasi muda dan masyarakat secara keseluruhan. Tari calung renteng Baduy seringkali diiringi oleh alat musik tradisional seperti calung, angklung, dan suling. Penggunaan alat musik tradisional ini menambah nuansa Tari calung renteng Baduy seringkali diiringi oleh alat musik tradisional seperti calung, angklung, dan suling. Penggunaan alat musik tradisional ini menambah nuansa autentisitas tarian dan menciptakan pengalaman yang mendalam bagi penonton. Kehidupan masyarakat Baduy sangat dipengaruhi oleh alam sekitarnya. Tari calung renteng Baduy mencerminkan kedekatan mereka dengan alam dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga lingkungan dan menjalani gaya hidup yang berkelanjutan. Untuk menjaga tarian ini tetap hidup dan mewariskannya kepada generasi mendatang, upaya pendidikan dan pelestarian budaya sangat diperlukan. Dukungan dari pemerintah, organisasi budaya, dan masyarakat luas dapat membantu melestarikan tari calung renteng Baduy. Tari calung renteng Baduy adalah bagian penting dari warisan budaya suku Baduy di Indonesia. Tarian ini bukan hanya sebuah tarian, tetapi juga simbol kehidupan, budaya, dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Baduy. Pelestarian dan penghargaan terhadap tradisi budaya seperti ini adalah penting agar kita dapat memahami keragaman budaya di dunia dan menjaga warisan budaya ini tetap hidup.